Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya diampuni Allah dan dilapangkan rezekinya, dibebaskan dari kedukaan, kesempitan, dan tertindas hutang dengan segera, dengan ajaib, dan hidupnya penuh dengan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehat, penuh berkah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kali ini ialah ilmu lunas hutang seketika. Bisa Ustadz? Bisa. Ada ilmunya? Ada. Begitu. Selagi Bapak Ibu masih mikirin hutang, ngomongin hidupnya terpuruk, hancur, sempit, yang jelek-jelek itu, yang negatif-negatif itu, saya pastikan sampai mati nggak akan lunas hutangnya itu, nggak akan keluar dari keterburukannya itu. Kenapa? Kenapa orang susah semakin susah, orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya, orang yang sukses semakin sukses? Kenapa coba? Mindsetnya, love of projection. Inilah perisai rezeki yang terbesar Bapak Ibu, perisai rezeki yang terbesar. Ketika Bapak Ibu masih ngomongin utang, masalah-masalah, terpuruk, maka akan naik ke alam semesta dan menjadi doa. Doa kita sesungguhnya ialah yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, prasangkakan setiap hari. Otak kita Bapak Ibu itu memproyeksikan yang disebut dengan doa. Nasib kita itu tergantung dari ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita. Memproyeksikan sebanyak sehari semalam 60.000 kali. Jantung lebih kuat dari otak. Jadi pikiran kita itu memproyeksikan kalau yang dipikirin utang masalah sampai mati nggak akan lunas. Kenapa? Karena hidup ini proyeksi energi. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita prasangkakan itu adalah proyektor. Proyektor seperti komputer dan layar, HP dan layarnya, laptop dan layar. Diri kita inilah proyektornya, layar itulah hasil dari proyeksi ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita. Jadi deh layar kehidupan. Suatu ketika saya ngisi pengajian khusus orang-orang yang punya hutang. Begitupun yang di grup ilmu magnet rezeki, grup hijrah, ataupun grup yang lainnya, itu bukan 90% lagi, 100% Bapak Ibu. Itu masalah ekonomi, masalah hutang. Yang datang itu pasti masalah hutang yang dikonsultasikan. Kenapa kok nggak lunas-lunas? Sudah 10 tahun, 15 tahun. Kenapa? Kalau kerja nggak usah ditanya, kalau usaha nggak usah ditanya. Mereka semuanya sudah luar biasa, kerjanya sudah luar biasa, usahanya, tapi hasilnya nol. Karena memang Allah nggak pernah berjanji kamu kerja 24 jam kaya, kamu usaha 24 jam sukses. Allah nggak pernah janji. Tapi dengan jalan takwa, dengan jalan bertobat, dengan jalan amal-amal soleh, itulah Allah janji akan kaya, mulia dunia akhirat. Lalu saya masuk ke ruangan. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya? Sehat Ustadz? Bahagia Pak? Susah gitu, bahagia apa enggak? Enggak Ustadz, hidupnya sempit apa lapang? Sempit Ustadz. Siapa yang punya hutang? Tunjuk tangan semua Bapak Ibu. Tunjuk tangan semua, nggak ada yang nggak. Tunjuk tangan, dari yang puluhan juta sampai puluhan miliar. Semuanya tunjuk tangan semua. Lalu saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu udah siapkan laptopnya semua? Udah. Yang nggak punya laptop nebeng ke kawannya ya. Iya Ustadz, begitu. Lalu saya bilang, siapa yang masih punya utang banyak? Tunjuk tangan semuanya. Siapa yang masih sempit? Tunjuk tangan. Siapa yang masih terpuruk? Saya Ustadz. Wah, seneng banget. Doa yang jelek kok seneng banget yang negatif. Pantesan hidup Bapak Ibu seperti itu. Karena setiap hari yang diomongin hutang, yang diomongin masalah, yang diomongin, yang dipikirin apa? Terpuruk, hancur, utang, nyicil lagi. Akhirnya apa? Nggak lunas-lunas. Lalu saya bilang pada mereka, Bapak Ibu semuanya siapkan laptopnya. Siap Ustadz. Setelah disiapkan, selama ini Bapak Ibu bilangnya apa? Mikirin apa? Ngomongin apa? Nah, proyektor itu diri kita Bapak Ibu ya. Layar itu layar kehidupan ini. Siap Ustadz, udah paham kan? Udah Ustadz, coba diketik hutang di layar,
hutang Ustadz. Susah dilayar, susah Ustadz. Miskin dilayar, miskin Ustadz. Terpuruk dilayar, terpuruk Ustadz. Bukankah seperti itu yang selama ini ada di pikiran Bapak Ibu? Bukankah itu yang selama ini yang sering Bapak Ibu omongkan? Bukankah selama ini itu yang selalu Bapak Ibu rasakan, prasangkakan sehingga ketakutan? Betul? Iya Ustadz. Pantesan gak lunas-lunas, pantesan bertahun-tahun gak keluar dari zona itu. Betul? Iya Ustadz. Mau gak lunas ketika utangnya? Mau Ustadz. Hapus kata-kata itu tadi yang di proyektor di layar itu, hapus semua, spasi. Hapus semua. Hapus. Nol gak? Nol. Tadi itu Bapak Ibu sebelum dihapus dari pikiran Bapak Ibu, dari hati, dari omongan Bapak Ibu, maka gak akan lunas sampai Bapak Ibu mati. Percaya nggak? Percaya Ustadz. Sekarang udah dihapus kan? Udah. Sekarang ketik hutang diganti dengan amanah. Yang muncul di layar amanah Ustadz. Susah diganti dengan senang, bahagia. Yang di layar senang, bahagia Ustadz. Lalu terpuruk diganti dengan sukses. Di layar sukses Ustadz. Sakit diganti dengan sehat. Di layar sehat Ustadz. Nah, kenapa sih nggak mikir saya sudah kaya raya, saya sukses, saya sudah bahagia, lunas amanah gitu? Nggak pernah Ustadz. Coba kalau Bapak Ibu ngomongnya begitu terus, yang jadi di layar apa? Di layar kehidupan apa? Ya kaya raya, ya sukses, ya bahagia, lunas amanah Ustadz. Iya, jadi mulai sekarang nggak boleh ngomong hutang, nggak boleh mikirin hutang, nggak boleh ngomong susah, terpuruk, hancur. Sepakat? Miskin? Iya Ustadz. Sekarang saya nanya, siapa yang masih punya hutang? Senyum-senyum mereka Bapak Ibu, senyum bahagia semua. Nggak ada Ustadz, nggak ada yang punya hutang. Siapa yang hidupnya terpuruk? Nggak ada Ustadz. Siapa yang hidupnya susah? Nggak ada Ustadz. Sekarang saya nanya, siapa yang sudah sukses? Tunjuk tangan semua. Saya Ustadz. Siapa yang sudah bahagia? Saya Ustadz. Siapa yang sudah sehat? Saya Ustadz. Siapa yang sudah kaya raya? Saya Ustadz. Tunjuk tangan semua. Katakanlah dalam diri, mulai sekarang nggak boleh ngomong hutang, tapi amanah. Kenapa amanah? Kenapa hutang diganti dengan amanah? Hutang itu energinya rendah, menghina, terhina, dosa. Tetapi ketika Bapak Ibu ngomong amanah, kenapa juga amanah? Karena semua yang ada dalam diri kita itu amanah dari Allah. Bahkan ilmu itu amanah dari Allah. Diri kita ini, mata, telinga, kaki, tubuh ini amanah dari Allah. Apalagi harta, rumah, anak-anak, keluarga, suami, semuanya amanah bukan? Amanah Ustadz dari siapa? Dari Allah. Kalau Anda berpikirnya positif, berarti amanah itu akan diganti positif tidak? Iya Ustadz, nanti akan diberi amanah yang banyak, berupa harta yang banyak, berkah, kesehatan. Amanah bukan? Amanah Ustadz. Terus usahanya maju pesat, royaltinya besar. Amanah bukan? Amanah Ustadz. Mau kan bahagia? Mau Ustadz. Mulai sekarang proyeksikanlah, mau tidur, mau apapun itu apa? Amanah, sukses, kaya raya, bahagia, sehat. Siap Ustadz. Itulah proyeksi. Karena hidup kita energi. Diri kita inilah proyektornya. Dan kehidupan inilah di dunia ini layar kehidupan. Maka dari itu jangan ngomong hutang, ngomongnya amanah. Tapi ingat ya, jangan deketin dosa, jauhi dosa. Nggak boleh hutang riba lagi. Dan jaga sholatnya, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak ke majelis-majelis ilmu. Siap Ustadz. Sekarang sudah sukses semua? Sudah Ustadz. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, testimoni Ustadz, saya sudah lunas dari amanah yang 1 miliar, yang 700 juta, yang 500 juta, yang 40 juta, yang 11 miliar. Lunas Ustadz dengan ajaib. Amin.